dengan cintanya. Baik, terima kasih sudah hadir di kuliah yang kedua. Sebagaimana kita sepakati minggu yang lalu ketika kita ketemu di kelas, hari ini karena saya masih di luar kota, saya baru saja tiba dari Bandung, naik bus, nyoba naik bus. Bandung Jakarta hanya 40 menit sehingga bisa ketemu dengan teman-teman. Jadi saya tidak bisa pulang hari ini, kalau langsung pulang kan nggak bisa ketemu Anda di online. Jadi ini bukti cinta saya kepada Anda. Oke, Mas Akmal ada? Mas Akmal, Pak Ketua? Pak. Ya, baik. Kita panggil saja kelompok 1 untuk mempresentasikan pekerjaannya. Silakan. Kelompok 1 siapa aja, Mas Akmal? Pertama, Rimala. Mas Akmal, suaranya kecil sekali. Bentar, Pak. Halo? Bagaimana sekarang, Pak? Enggak dengar, Mas. Untuk kelompok satu, Oke. penelaahan bidang ilmu dan kaitannya dengan ilmu lain, yaitu adalah Rimala, Reizan, Rifda. Oke. Enggak. Yang tadi disebut Pak Ketua, silakan. Presentasi. Baik, Prof. Saya izin untuk share screen sebentar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Selamat sore, teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu dari Mala. Saya sendiri Bunda Safifa dan Reizan akan mempresentasikan aspek ontologi kaitan telaah ilmu, yaitu ilmu lingkungan dengan ilmu lain. Next. Ya, ontologi sendiri ini merupakan subjek bidang telaah ilmu yang kejadiannya bersifat empiris pada seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera. Nah, untuk di cabang filsafat ini mempelajari hakikat, keberadaan, dan struktur dasar realitas. Dalam istilah yang lebih sederhana ini, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang ada di dunia dan bagaimana entitas tersebut saling berhubungan. Next. Untuk konsep kunci ontologinya di sini ada 4, yaitu yang pertama ada keberadaan. Ontologi ini menyelidiki apa yang artinya sesuatu itu ada. Misalnya apakah ada ide atau konsep yang tidak tampak secara fisik itu apakah benar-benar ada. Bagaimana kita bisa membedakan antara hal-hal yang benar-benar ada dan hal-hal yang ada dalam pikiran kita. Terus untuk yang kedua ada jenis-jenis entitasnya. Ini membahas berbagai jenis entitas yang mungkin ada seperti objek fisik, abstrak, dan entitas imaterial seperti pikiran dan perasaan. Yang ketiga yaitu ada relasi antar entitas. Ini mengeksplorasi bagaimana entitas saling berhubungan satu sama lain. Misalnya hubungan antara benda-benda fisik dan sifat-sifat yang mereka miliki. Dan yang terakhir, masalah ontologi spesifik ini tidak hanya mencakup teori tentang keberadaan, tetapi juga masalah-masalah khusus seperti realitas objektif versus subjektif atau hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan mereka. Next. Baik, mohon izin melanjutkan, Prof. dan rekan-rekan sekalian.
di sini dari soal itu ada terkait relasi antara ilmu lingkungan dengan ilmu lain berdasarkan konsep ontologi sendiri. Jadi prodi ilmu lingkungan ini memiliki kaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu lain. Tadi di konsep kunci juga kita bahas terkait relasi antara ilmu yang kita pelajari atau studi tentang lingkungan. Ini juga mencakup berbagai realitas kompleks dan saling berhubungan dalam kehidupan kita sendiri. Ilmu lingkungan juga menggabungkan berbagai konsep dan pengetahuan dari banyak ilmu lain untuk memahami lingkungan secara menyeluruh. Contohnya itu dari sisi kimia, biologi, fisika, geologi, dan ilmu-ilmu lain. Sehingga dari satu kesatuan yang utuh tersebut, kita bisa melihat berbagai POV atau point of view atau berbagai sudut pandang dari masing-masing bidang ilmu ketika melihat dari masalah lingkungan itu sendiri. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rimala. Ya, jadi izin untuk melanjutkan. Jadi ini ada beberapa contoh hubungan ilmu lingkungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebagai contoh ini yang pertama hubungan antara ilmu lingkungan dengan ilmu biologi. Jadi ilmu lingkungan itu mengintegrasikan pengetahuan dari biologi untuk memahami bagaimana organisme hidup berinteraksi dengan lingkungannya termasuk ekosistem, keanekaragaman hayati, dan dinamika populasi. Lalu untuk contoh yang lainnya seperti contohnya ilmu sosial. Jadi ilmu lingkungan memanfaatkan ilmu sosial untuk memahami aspek manusia dalam pengelolaan lingkungan, termasuk kebijakan lingkungan, perilaku masyarakat terhadap lingkungan, dan juga keadilan lingkungan. Untuk contoh-contoh hubungan ilmu lingkungan dengan ilmu lain, contohnya itu seperti ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan juga ilmu geologi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rifda atau Mbak Rimala ya, ditunjukkan yang ontologi ilmu lingkungan slide-nya. Oke. Yang ini, Prof. Yang apa tentang lingkungannya? Ontologi ilmu lingkungannya. Oh, oke. Oh, ini ilmu lain ya. Kalau ontologinya nggak ada ya. Tentang apanya? Sebelumnya, slide sebelumnya. Oke. Baik teman-teman. Terima kasih. Presentasinya pasti dimaafkan. Kita minta maaf, pasti dimaafkan. Teman-teman kelompok lain, pertanyaan, komentar? Ya, jadi teman kita kelompok 1, Mbak Rimala, Mbak Rifda, dan Mas Rizan, itu menggunakan ilmu lingkungan sebagai contoh ontologi. Artinya ilmu yang sedang dipelajari. Biasanya kalau saya minta mengerjakan tugas seperti ini, masing-masing itu menceritakan tentang bidang ilmu masing-masing dari S1 yang dibawa gitu. Jadi ada yang menceritakan tentang oceanografi, ada yang cerita tentang matematika, ada yang cerita tentang hukum begitu. Nggak apa-apa, ini berarti kan sesuatu yang dipelajari bersama gitu. Nah, kalau uraian di slide berikutnya tentang hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, saya kira sudah logik, sudah komprehensif, bagus begitu ya. Meskipun mungkin bidang ilmu yang lain juga ada ya. Misalnya tentang perencanaan wilayah, tentang oceanografi dan sebagainya. Ini kan contoh saja dan sudah menunjukkan keterkaitan gitu. Hanya mungkin yang berkaitan dengan
apanya yang belum kelihatan. Jadi kalau minggu yang lalu ketika saya ketemu dengan Anda semua kan cerita bahwa ilmu lingkungan itu mempelajari tentang how the world works. Bagaimana sih alam semesta itu bekerja gitu. Uh, biotik, lalu lingkungan manusia itu bekerja, itu lingkungan begitu. Kemudian hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, saya kira di slide ini kita bisa melihat sebuah gambaran yang cukup bagus yang menunjukkan hubungan dengan ilmu lain. Saya kira itu saja komentar saya untuk teman-teman kelompok 1, Mbak Rimala, Mbak Rifda, dan Reizan. Kecuali kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Nggak ada? Baik. Silakan di stop presenting. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mbak Rimala. Berikutnya kita undang kelompok 2. Baik, berikutnya kelompok 2 adalah Mas Bobi, Hakmal, Mas Wiwit, Mas Dimas, Aditya. Oke. Baik, izin saya men-share. Monggo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hakmal Dito Pandu Putra. Saya di sini bersama teman-teman saya, Bobi Nugroho, Dimas Aditya Reza, dan Widya Kurniawan untuk tentang aspek aksiologi, yaitu bagaimana implikasi dua pandangan yang berbeda tentang nilai sebuah ilmu untuk mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Maaf. Oke, berikutnya adalah aksiologi dalam segi ilmu pengetahuan. Ini merupakan studi filosofi tentang teori-teori terhadap nilai, manfaat, dan harga dari suatu pada aspek yang luas. Sosiologi dalam segi penelitian adalah pendekatan filosofis dalam perencanaan proposal penelitian untuk membuat keputusan yang bernilai atau keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan isu-isu etika, melibatkan pendefinisian, evaluasi, dan pemahaman konsep perilaku yang benar dan salah yang berkaitan dengan penelitian, terutama dalam penentuan hipotesis hingga kesimpulannya. Berikut teman saya akan memberikan penjelasan untuk yang berikutnya. Apakah sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Baik, Pak. Perbedaan dua pandangan nilai ilmu pengetahuan. Apakah halo? Ya. Mas Bobi, Mas Dimas, atau Mas? Halo, izin Pak. Baik. Sudah dengar. Ya Mas Akmal tadi. Ya, good. Oke. Kemudian untuk slide selanjutnya, jadi perbedaan dua pandangan nilai ilmu pengetahuan menurut Aristoteles dan Francis Bacon. Jadi menurut Aristoteles, definisi jenis pengetahuan tingkat tinggi yang dapat dilabeli sebagai pengetahuan ilmiah berdasarkan dua bagian penting. Dalam definisi tersebut yaitu dalam hal pengetahuan tentang penyebab dan dalam hal kebutuhan dari objeknya. Dan menurut Francis Bacon, ilmu pengetahuan ilmiah didefinisikan dalam metode ilmiah terhadap alam melalui observasi, penelitian, dan kesimpulan induktif untuk memahami dan mengartikan hasil dari pengamatan tersebut dengan tujuan terpenting dalam meningkatkan pemahaman manusia terhadap alam. Science is power. Selanjutnya, Mas Akmal.
Nah, berikutnya. Oke. Ya, jadi implikasi pandangan dalam aksiologi ilmu pengetahuan dari observasi, inductive thinking, scientific method, dan inductive reasoning. Dari pandangan Aristoteles yang mendasari aksioma dan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan. Halo? Ya? Ya, namun dikarenakan tidak memiliki prinsip tinggi tetap atau teori umum dan universal terhadap ilmu pengetahuan ditetapkan, maka Francis Bacon merumuskan dan membentuk pandangan tersebut dalam konsep ilmu fungsional, terutama tentang observasi sebab dan akibat. Konsep dan teori penting yang digagas menjadi organisasi pemikiran kritis yang sesuai dengan konsep filosofi prima sebagai tingkat referensi untuk semua disiplin ilmu pengetahuan. Maka saya mau menambahkan dari konsep aksiologi dan ilmu pengetahuan adalah dapat terlihat dari dua pandangan tersebut saling berkaitan satu sama lain, terutama dalam penilaian terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Sehingga bisa dilihat bahwa ilmu lingkungan dalam pandangan aksiologi ilmu pengetahuan dengan observasi sebab akibat yang ada di kehidupan nyata, terutama dengan berdasarkan Aristoteles bahwa dibutuhkan adanya kepentingan adanya pengetahuan tentang penyebab dan kebutuhan dari objek penelitian tersebut, di mana ilmu pengetahuan dalam mempelajari ilmu lingkungan itu sangat dibutuhkan. Tapi di lain waktu sendiri kita juga harus memahami bahwa ilmu lingkungan ini juga merupakan peningkatan pemahaman manusia terhadap alam ciptaan Tuhan, dan terutama dari segi dampak yang telah kita dampak dari kegiatan manusia terhadap perubahan lingkungan. Berikut ya yang kita bisa berikan. Bila mana ada pertanyaan, Ya, baik. mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, pasti dimaafkan. Saya mengundang teman-teman untuk memberikan pertanyaan, komentar, klarifikasi tentang aspek aksiologi yang dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 2. 4 cowok jagoan, Mas Bobi, Mas Akmal, Mas Dimas, sama Mas Widya. Masih anteng-anteng? Oke, coba Mas Iqmal ditayangkan lagi, Mas Iqmal. Baik, Pak. Share screen. Ya, jadi teman-teman yang saya cintai, aksiologi itu dimensi yang ketiga dari filsafat ilmu, mempelajari secara mendalam tentang ilmu. Dimensi ini ada dua pandangan dari aksiologi, nilai dari sebuah ilmu. Nilai itu apa yang baik dari sebuah ilmu. Satu adalah ilmu untuk pengembangan ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itu untuk pengembangan ilmu sendiri. Jadi kalau kita melakukan penelitian itu orientasinya adalah untuk mengembangkan teori. Lalu yang kedua adalah ilmu untuk praktis, untuk diterapkan
bentuknya itu iptek yang sudah bisa digunakan, yang sudah bisa didaya gunakan bahkan dikomersialisasi begitu manfaatnya. Jadi seperti laptop yang di depan kita ini ada whiteboard, ada televisi, ada HP, itu adalah bentuk-bentuk iptek ya, bentuk-bentuk ilmu pengetahuan teknologi yang sudah hilirisasi namanya. Kalau hasil penelitian itu kan namanya invention, invensi. Invention itu bentuknya seperti prototype di laboratorium itu, kemudian paten, kemudian publikasi. Nah, itu satu langkah. Nah, langkah berikutnya adalah dihilirkan itu. Dihilirkan karena dengan hilir itu namanya inovasi menjadi kunci bagi kemakmuran sebuah bangsa. Bangsa yang mampu melakukan inovasi itu yang akan makmur karena dengan inovasi itu dari prototipe menjadi produk yang digunakan itu menciptakan lapangan pekerjaan, mata pencarian, mata rantainya banyak sekali. Jadi seperti kereta api bus yang saya naiki dari Bandung ke Jakarta itu bentuk inovasi gitu. Itu oleh Cina. Dan terbukti kan, jadi Cina itu dengan menghilirkan hasil-hasil penelitian menjadi inovasi itu, produk-produknya itu bisa menguasai dunia. Jadi sekarang ini kalau kita membeli sesuatu kan, produk Cina itu menjadi alternatif. Pertama pilihannya mungkin Jepang, mahal. Turun sedikit Korea begitu. Turun lagi Cina. Jadi mobil, gadget, sepeda motor, televisi, kereta api, rel kereta api, bahkan tasbih itu buatan Cina. Jadi Cina itu merajai karena inovasi hilirisasi tadi. Jadi petuahnya Francis Bacon itu diimplementasi oleh Cina menjadi negara makmur yang sebelumnya didahului oleh Jepang, oleh Korea, oleh negara-negara Eropa gitu. Jadi kita itu kaya sumber daya alam, tetapi kemampuan inovasinya masih belum begitu bagus gitu. Sehingga kalau bicara coklat itu penghasil coklat malah bukan yang menghasilkan bahan mentah coklat. Kopi juga begitu gitu. Itu karena kemampuan inovasi mereka. Nah, sebenarnya kedua pandangan tentang jadi aksiologi itu bukan lagi sebuah proses penelitian, Mas Iqmal dan teman-teman. Aksiologi itu adalah ketika itu sudah menjadi hasil penelitian, untuk orientasinya kemana gitu, untuk pengembangan ilmu atau untuk kepentingan praktis gitu. Nah, dua-duanya itu sebenarnya melengkapi. Sebuah inovasi itu bisa dilakukan kalau basis teori itu berkembang begitu. Tidak perlu dipertentangkan begitu. Jadi ketika pemerintah itu menggalakkan, mengakselerasi hilirisasi, itu dibutuhkan konsep-konsep teori-teori baru yang bisa mengantar kepada inovasi gitu. Jadi kalau yang diurainya teman-teman ini itu ranahnya lebih ke epistemologi, bagaimana ilmu itu diperoleh gitu.
tapi aksiologi itu sudah ranah untuk apa gitu. Sebagaimana minggu yang lalu saya cerita, sekarang ini ada penelitian bentuknya itu RISPRO, Riset Inovatif Produktif, yang dibiayai oleh LPDP. Salah satu syaratnya itu adalah kita sudah punya mitra yang akan menghilirkan prototipe kita, paten kita, menjadi produk yang digunakan di komersialisasi begitu. Begitu teman-teman kelompok 2. Kita move on kelompok 3. Silakan. Mohon Baik, di Pak. stop sharing. Berikutnya untuk kelompok 3 adalah depresi sumber daya alam dan degradasi lingkungan oleh Taufik, Arin, dan Hidayah. Baik, Mas. Izin share PPT-nya. Monggo. Apakah sudah terlihat, Bapak, Ibu? Ampun. Sudah, Monggo. Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 dengan saya Nur Hidayah, Mas Nur Taufik, dan Mbak Arinda Tiranovia ingin memaparkan tema depresi sumber daya alam dan degradasi lingkungan apakah terkait dengan aksiologi. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Mas Taufik. Dipersilahkan. Siap, Kak Nur Hidayah. Mohon izin Profesor serta rekan-rekan yang lain. Di sini terlihat adanya diagram atau gambaran seperti yang terlihat di slide bahwa untuk bayangan secara sederhananya dari judul bahwa depresi sumber daya alam atau SDA itu apakah terkait dengan aksiologi. Sedangkan yang kedua itu merupakan degradasi lingkungan, apakah juga terkait dengan aksiologi. Di sini ada ya atau tidak. Nah, dari sini, dari gambar atau diagram tersebut, nanti akan dikupas satu persatu sampai dengan kesimpulan yang nantinya akan menunjukkan bahwa dari judul yang kami bahas di situ menyatakan ada keterkaitan atau tidak dengan aksiologi. Demikian untuk yang slide ini saya sampaikan. Mohon izin dilanjutkan dengan Kak Nur Hidayah. Iya, terima kasih Mas. Silakan Mbak Arin. Terima kasih Mbak Nurhidayah. Apakah suara saya terdengar, Prof? Maaf. Terdengar nggih, sampun. Baik. Selamat sore Prof. Sudarto, selamat sore rekan-rekan semua. Ini saya hendak memaparkan terkait untuk pengertian dari masing-masing variabel. Ini untuk dari depresi sendiri. Menurut Astuti dari jurnal yang saya baca di tahun 2019, itu untuk depresi sumber daya alam menuju kepada produksi, pengambilan, pengurasan, dan pengurangan volume atau jumlah sumber daya alam, yaitu sumber daya yang walaupun dapat diimbangi dengan usaha konservasi, namun dampaknya terhadap lingkungan masih akan membekas dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Ini untuk contohnya itu bisa terkait dengan berkurangnya lahan hutan, kemudian adanya juga kehausan sumber daya alam, terutama bagian pertambangan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada degradasi. Untuk degradasi sendiri menurut dari Maria et al. Dari tahun 2020 itu untuk kerusakan lingkungan melalui penipisan sumber daya yang mencakup semua elemen biotik dan abiotik yang membentuk lingkungan sekitar kita, yaitu udara, air, tanah, tanaman,
hewan, dan semua elemen hidup dan tak hidup lainnya di bumi. Ini untuk contoh degradasi itu seperti untuk banjir, kemudian seperti tanah longsor. Kemudian ini untuk yang ketiga aksiologi sendiri. Untuk aksios dan logos itu untuk aksios sendiri memiliki arti nilai, dan untuk logos yang berarti ilmu. Untuk aksiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dengan kata lain, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang nilai-nilai, menjelaskan berdasarkan kriteria atau prinsip tertentu yang dianggap baik di dalam tingkah laku manusia. Ini tadi untuk contohnya sudah disebutkan oleh Prof. Sudarto sendiri tadi terkait untuk pengembangan teknologi yang saat ini seperti handphone atau pengembangan iptek lainnya. Kemudian ini saya kembalikan kepada Mbak Nur Hidayah. Terima kasih. Silakan. Untuk selanjutnya yaitu sebagai dasar, ini berdasarkan Aristoteles. Ada sebuah contoh bersama murid-muridnya mengamati dan melakukan klasifikasi berbagai gejala alam dengan pelopor pendekatan induktif dan observasi, kemudian kesimpulan. Selain itu, menurut Francis Bacon itu pengetahuan yang diperoleh melalui sains harus diperuntukkan untuk kerja. Selanjutnya, kaitannya antara depresi, degradasi, dan aksiologi. Depresi sumber daya alam dan degradasi lingkungan berkaitan dengan aksiologi karena keduanya mencerminkan nilai-nilai yang mendasari bagaimana manusia memperlakukan alam. Jika nilai-nilai yang dominan menekankan pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan, maka depresi dan degradasi akan terjadi. Sebaliknya, jika nilai-nilai yang diutamakan adalah keberlanjutan, tanggung jawab antar generasi, dan penghormatan terhadap alam, maka pendekatan terhadap sumber daya dan lingkungan akan lebih berkelanjutan. Aksiologi mempengaruhi pilihan manusia dalam memanfaatkan atau melindungi alam. Maka kami menyimpulkan bahwa depresi sumber daya alam dan degradasi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat. Aksiologi ini berperan penting dalam mengevaluasi dan mempertanyakan nilai-nilai tersebut, mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kita harus berinteraksi dengan lingkungan. Melalui aksiologi, kita dapat mengembangkan nilai-nilai yang mendukung keberlanjutan, tanggung jawab kepada lingkungan, dan keadilan antar generasi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Sekiranya ada yang ingin ditambahkan atau tanggapan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Mas Akmal. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Mboten wonten para kanca? Nggih. Nggih. Mohon dibaca di meeting chat, teman-teman. Jadi di meeting chat itu ada dua tulisan. Yang pertama adalah triple planetary crisis. Krisis tiga krisis global di planet kita. Satu adalah menipisnya keanekaragaman hayati, sumber daya alam. Jadi flora, fauna makin menipis. Yang kedua, kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tadi dicontohkan oleh teman-teman kelompok 3. Yang ketiga adalah dampak perubahan iklim. Nah, kerusakan dan pencemaran lingkungan itu apakah berkaitan dengan aksiologi?
Jadi aksiologi kan ada dua, satu ilmu untuk ilmu, dua ilmu untuk kemaslahatan masyarakat dalam bentuk aplikasi. Artinya adalah ilmu atau hasil penelitian itu menjadi instrumen gitu, untuk mengelola sumber daya alam. Nah, mohon dibaca di slide di tulisan yang kedua. Pola hubungan manusia dengan lingkungan itu berevolusi. Berevolusi itu ada tahapan begitu. Tahapan yang pertama itu disebut sebagai pankosmisme. Pan itu kesatuan, kosmis itu semesta alam. Jadi maksudnya manusia pada saat itu merasa menjadi bagian dari alam. Hubungan manusia dengan alam itu sifatnya sederhana. Jadi manusia sudah mengeksploitasi alam, tetapi masih dalam batas alam itu mampu memulihkan daya dukungnya. Jadi itu zaman batu, zaman pemburu, Stone Age, kemudian hunting and gathering begitu. Mungkin juga sampai dengan ladang berpindah, shifting cultivation. Nah, perkembangannya kemudian pankosmisme itu berubah menjadi antroposentris. Antropo itu manusia, sentris itu pusat. Manusia menjadi pusatnya. Maksudnya adalah manusia tidak lagi merasa menjadi bagian dari alam, tetapi berkuasa atas alam. Kenapa berkuasa atas alam? Karena ada teknologi. Jadi ada iptek gitu. Jadi manusia merasa bisa mengendalikan alam gitu. Nah di era ini dipicu oleh di samping iptek juga kebutuhan yang makin beragam, jumlah penduduk makin besar begitu. Lalu ada banyak pemikiran, misalnya pemikiran dari filsuf René Descartes yang menyatakan bahwa di slide saya itu namanya adalah cogito ergo sum. Ia yang berpikir itulah yang ada begitu. Lalu itu menjadikan manusia itu merasa berkuasa atas alam. Dipicu juga oleh revolusi industri di Inggris, temuan-temuan itu. Nah, jadi aksiologi dengan instrumen iptek itu jika tidak dikendalikan memang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran. Jadi pernyataan ini bermula dari pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Emil Salim. Sekarang usianya sudah 92 atau 93. Tentang prihatin tentang kerusakan sumber daya alam yang disebabkan oleh iptek yang makin canggih begitu. Tadi di Bandung itu saya menjadi narasumber untuk seminar nasional tentang transisi energi. Hadir panelis yang lain dari KPI, dari Kilang Pertamina Internasional, dan dari Indonesia Power, anak perusahaan dari PLN. Narasumber dari KPI itu mengatakan begini, pemikiran saya itu menjadi arus balik mencintai lingkungan ketika terjadi oil spill, tumpahan minyak di refinery unit di Balongan.
di pantai namanya Pantai Karangsong. Jadi dia melihat flora, fauna, ikan, udang, kepiting, kemudian tambak rusak karena oil spill. Satu di antara yang menyentuh hatinya itu adalah ada kepiting yang perlahan-lahan mati karena mata kepiting itu tertutup oleh tumpahan minyak. Jadi dia tergerak begitu. Jadi kalau sudah terjadi begini maka profit, keuntungan yang didapat itu tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang muncul. Jadi mulai saat itulah dia yang sarjana teknik kimia kalau nggak salah dari ITB itu yang katanya adalah selalu di-encourage untuk mengejar profit, terjadi arus balik begitu. Untuk kemudian sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan itu. Jadi sekali lagi yang namanya iptek itu adalah instrumen atau alat untuk sebenarnya adalah kenyamanan, kesejahteraan manusia, tetapi kalau itu berlebihan, tidak memperhitungkan keterbatasan daya dukung lingkungan, yang terjadi adalah seperti sekarang. Oke, kelompok 3 sudah, kita terus kelompok 4. Ya, terima kasih Prof. Darto dan kawan-kawan. Oke. Kelompok 4 yaitu adalah pendekatan Plato dan Aristoteles, yaitu Mbak Cindy, Mbak Masita, dan Mas Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Cindy, saya Masita dan Mas Anwar akan mempresentasikan materi mengenai implikasi pendekatan deduktif dari Plato dan pendekatan induktif dari Aristoteles. Masuk ke slide pembahasan. Secara etimologi, filsafat berarti cintakan pengetahuan, kebenaran, atau kebijaksanaan. Pencarian kebenaran fundamental itu sendiri dicari dengan argumentatif dan atau pemaparan pendapat yang rasional dengan dasar penalaran. Ada dua filosofis Yunani yang dalam penalarannya menggunakan dua pendekatan, yakni filosofis Plato dengan pendekatan deduktif dan filosofis Aristoteles dengan pendekatan induktif. Untuk pendekatan deduktif merupakan proses penalaran yang berangkat dari kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus, di mana pengambilan kesimpulan yang dipakai atau yang diambil itu fix sifatnya atau dari valid, invalid, benar atau salah saja kesimpulannya. Contohnya, jika saya orang Manado, berarti saya adalah orang Indonesia, di mana kesimpulannya fix tidak bisa diganggu-gugat, karena Manado sendiri merupakan salah satu kota dari negara Indonesia. Inilah yang disebut sebagai pola berpikir deduksi atau deduktif, yakni refleksi rasional tentang argumentasi. Sedangkan untuk penalaran induktif merupakan proses penalaran yang berangkat dari fakta-fakta atau pengamatan empiris khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum, di mana kebenaran yang diperoleh melalui generalisasi berdasarkan pengamatan dan pengalaman, yang di mana masih ada kemungkinan kesimpulan yang diambil ialah salah bersifat mungkin probabilitas antara kemungkinannya kuat atau lemah. Contohnya, dalam 1 bulan kemarin terjadi hujan terus-menerus, maka diambil kesimpulan bahwa besok kemungkinan kuat akan hujan juga. Dilihat dari pola yang ada atau pattern yang ada dari kemarin, sudah dilalui
yang sudah dilalui, selalu hujan berarti kemungkinan besar juga besok akan hujan. Nah, ini pada kesimpulannya kemungkinan besar hujan, tapi bisa juga berkemungkinan kecil untuk tidak hujan. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas, diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Inti dari logika induksi ialah pengumpulan data sebanyak mungkin terkait dengan fenomena yang diteliti, eksperimen, dan penarikan kesimpulan berdasarkan eksperimen yang dilakukan dengan berpijak pada data yang telah ada. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cindy. Maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, saya akan menjelaskan di slide berikutnya mengenai perbedaan antara pendekatan deduksi dan induksi. Pendekatan secara induktif dapat digunakan untuk menghasilkan hipotesis dan mengidentifikasi pola, sedangkan pendekatan deduktif ini dapat digunakan untuk menguji dan memvalidasi hipotesis tersebut yang mengarah pada kesimpulan yang lebih kuat dan didukung dengan baik. Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa contoh perbedaan antara induksi dan deduksi yaitu jika premis benar, maka kesimpulan benar tapi tidak pasti benar. Sedangkan menurut pendekatan deduksi yaitu jika semua premis benar, maka kesimpulannya pasti benar. Kemudian, apabila kesimpulan memuat informasi yang tak ada, bahkan secara implisit dalam premis, kemudian dalam deduksi, yaitu semua informasi atau fakta pada kesimpulan sudah ada, sekurangnya secara implisit dalam premis tersebut. Pendekatan dalam metode induksi adalah menarik pernyataan yang didasarkan pada hasil-hasil pengamatan, sedangkan pendekatan dengan metode deduksi adalah penarikan pernyataan yang didasarkan pada hukum dan teori. Berikutnya adalah dijelaskan oleh Mas Khairul Anwar. Apakah Mas Khairul Anwar bisa mendengar? Baik, sepertinya Mas Khairul Anwar lagi sedang perjalanan pulang, Prof. Jadi saya akan mewakili Mas Anwar. Di sini implikasi pendekatan deduktif dan induktif yaitu Plato mengatakan bahwa kebenaran berasal dari ide. Kebenaran itu dianalogikan dengan sebuah peristiwa dalam gua, bahkan kebenarannya tidak berubah-ubah. Sedangkan menurut Aristoteles mengatakan bahwa kebenaran itu dapat dibuktikan melalui panca indera dalam artian bahwa dalam menemukan suatu kebenaran, peranan indera sangatlah berperan. Maka implikasi dalam kehidupan dan penelitian modern saat ini yaitu satu, penggunaan kombinasi. Dalam prakteknya banyak peneliti modern menggunakan kombinasi pendekatan deduktif dan induktif, yang mana mereka mungkin mulai dengan observasi secara spesifik atau induktif untuk membentuk hipotesis, lalu kemudian menggunakan deduksi untuk menguji hipotesis tersebut. Kemudian kontekstualisasi pengetahuan, yaitu pendekatan Plato lebih cocok dalam konteks di mana ada teori yang kuat dan mapan, sedangkan pendekatan Aristoteles lebih relevan dalam situasi yang memerlukan eksplorasi dan pengembangan teori baru. Kemudian, pemahaman multidisipliner mengintegrasikan kedua pendekatan ini dapat membantu dalam menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif baik dalam filsafat maupun dalam metodologi penelitian. Maka kesimpulan yang dapat kami ambil dari pendekatan induktif dan deduktif yaitu pendekatan induktif dan deduktif merupakan dua pendekatan yang dapat digunakan bersama-sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang topik yang akan diteliti. Pendekatan induktif
lebih menekankan kajian pada bukti-bukti empiris dari konsep dan prinsip pengajaran. Sedangkan pendekatan deduktif lebih menekankan pada kajian konsep dan prinsip bahan pengajaran serta secara teoritis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Mohon slide sebelum ini. Ini, Iya. Prof. Ya, oke. Baik, teman-teman. Silakan pertanyaan komentar. Ya, coba teman-teman amati di slide ini. Saya kira secara keseluruhan oke, hanya di dalam slide ini yang penggunaan kombinasi iya. Jadi pada umumnya penelitian yang kita lakukan itu menggunakan perpaduan antara deduktif dengan induktif. Hanya penjelasannya ini yang kurang pas. Dalam prakteknya banyak peneliti modern menggunakan kombinasi benar. Mereka mungkin memulai dengan observasi spesifik induktif untuk membentuk hipotesis, lalu menggunakan deduksi untuk menguji hipotesis tersebut. Jadi pengujian itu biasanya dilakukan secara induktif gitu. Sedangkan deduktif itu seperti Anda tadi sampaikan, apa yang berlaku umum itu digunakan sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan. Jadi tadi kan misalnya orang yang sama itu lalu dianggap sama begitu. Sama dengan ketika terjadi suatu masalah ya. Masalah tentang sampah, masalah tentang pencemaran. Itu selama ini teori-teori, konsep-konsep yang berlaku umum tentang apa yang menyebabkan pencemaran itu kemudian digunakan sebagai jawaban. Itu namanya deduktif gitu. Sedangkan pengujiannya adalah bersifat induktif gitu. Jadi kebalik gitu. Nah, jadi begini, betul memang pada prakteknya pola mencari ilmu pengetahuan yang dulu dibentuk oleh pola-pola Aristoteles dan Plato itu kemudian digabungkan gitu, deduktif untuk menjawab masalah yang dieksplor dari teori-teori, dari konsep, dari penelitian sebelumnya, itu menjadi dasar untuk menjawab. Lalu menjadi jawaban sementara, namanya deduktif. Lalu diuji di lapangan dengan induktif. Nah, sesungguhnya ketika sebuah masalah dijawab dengan teori yang sudah ada, kemudian dibuktikan secara empirik, itu sesungguhnya adalah dipandu oleh teori yang sudah ada, oleh deduktif gitu. Sehingga implikasinya pola-pola demikian itu menghasilkan sedikit teori begitu. Karena hipotesis itu pada umumnya adalah diterima begitu. Tidak banyak yang ditolak sehingga embrio untuk munculnya teori atau konsep baru itu kecil begitu. Nah, di ilmu sosial kemudian ada pandangan, ada paradigma baru yaitu penelitian kualitatif yang betul-betul mulai dari induktif gitu.
Jadi seperti Anda kemarin waktu matrikulasi itu kan ke lapangan dengan induktif itu. Masalahnya apa, kemudian mencari sebab-sebab masalah itu, lalu itu menjadi konsep yang berbasis pada masalah yang ada di lapangan gitu, bukan dari tempat lain yang teori tadi gitu. Jadi dengan cara begitu maka implikasinya akan melahirkan teori-teori atau konsep baru begitu. Begitu kelompok 4, Mas Khairul Anwar, Mbak Masita Sakina, dan Mbak Cindy. Baik, terima kasih, Prof. Oke, Mas Akmal, masih ada kelompok satu lagi? Masih ada, Pak. Satu Ya, lagi. silakan. Satu lagi adalah terakhir kelompok 8, yaitu uraikan perbedaan penelitian eksperimen dengan non-eksperimen oleh Mas Rajib, Mbak Esti, dan Mbak Saras. Ya, selamat sore Pak, teman-teman semua. Mohon izin Prof. Dato. Ini dari kelompok penelitian perbedaan penelitian eksperimen dan eksperimen akan menerangkan terkait penelitian perbedaan penelitian eksperimen dan eksperimen. Untuk lanjut slide selanjutnya. Jadi penelitian eksperimen pengertiannya adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap yang lainnya dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, karakteristik penelitian ini ada terdapat variabel yang dimanipulasi, ada variabel independen juga melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Kemudian memiliki desain yang terencana mulai dari pemilihan sampel, penentuan kelompok eksperimen, kontrol, dan pengumpulan data. Kemudian ada variabel yang dikendalikan, jadi menghilangkan pengaruh-pengaruh terhadap variabel yang akan diuji. Kemudian pengulangan bisa dilakukan berulang kali untuk eksperimen ini dengan kondisi yang mungkin sama ataupun berbeda. Kemudian juga terdapat hasil pengukuran efek atau tingkatan efek yang signifikan dari manipulasi yang dilakukan. Dengan tujuan penelitian eksperimen ini untuk melihat hubungan sebab akibat dan juga mengukur dampak atau efek penyebab tertentu dari variabel lain. Kemudian contoh penelitian eksperimen adalah contohnya adalah studi psikologi, jadi menguji dampak dari pemberian pujian kepada anak-anak terhadap motivasi belajar mereka, di mana satu kelompok anak-anak menerima pujian dan kelompok lainnya tidak. Kemudian ada juga penelitian uji coba pengobatan medis, di mana kita mencari efektivitas obat baru, serta dibagi menjadi 2 kelompok, satu obat paten dan yang lainnya menerima obat generik. Kemudian selanjutnya untuk penelitian non-eksperimen akan dijelaskan oleh Mbak Esti. Terima kasih Mas Rajib. Izin Prof, saya ingin meneruskan untuk pemaparan penelitian non-eksperimen, yaitu penelitian non-eksperimen yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengamati dan menganalisis variabel tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel-variabel tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mengubah atau mengendalikan variabel, tetapi cukup mengamati dan mencatat kondisi atau fenomena yang ada, di mana mempunyai karakteristik penelitian yaitu observasional, deskripsi dan analisis, kemudian tanpa manipulasi dan metode beragam, serta lingkungan alami, di mana tujuan penelitian eksperimen yaitu memahami dan menjelaskan hubungan antara variabel yang ada tanpa melakukan manipulasi atau intervensi pada variabel tersebut. Kemudian mengidentifikasi sebab dan akibat dalam situasi alami dan memahami fenomena sosial, psikologis, atau lingkungan yang kompleks. Dengan contoh penelitian non-eksperimen yaitu dengan survei, yaitu mengumpulkan data tentang kebiasaan dan sikap masyarakat mengenai suatu isu tertentu melalui kuesioner atau wawancara. Kemudian yang kedua yaitu dengan studi kasus, melakukan analisis mendalami terhadap individu, kelompok, atau fenomena tertentu untuk memahami konteks dan kompleksitas situasi. Penelitian non-eksperimen memiliki keunggulan dalam menggambarkan situasi yang lebih realistis dan konseptual. Meskipun penelitian ini tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat, hasilnya tetap memberikan wawasan penting dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang lebih terstruktur dan eksperimen.
Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Saras. Monggo Mbak. Terima kasih, Mbak Esti. Untuk selanjutnya, perbedaan dari penelitian eksperimen dengan non-eksperimen itu bisa dilihat melalui tabel perbandingan berikut yang mulai dari dengan perbedaan di aspek konteks, tujuan, desain penelitian, hingga jenis utama dari masing-masing penelitian. Nah, untuk konteksnya sendiri, dari yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa penelitian eksperimen itu peneliti bisa menyiapkan lingkungannya gitu, sedangkan penelitian non-eksperimen itu berlangsung dalam konteks kehidupan nyata. Dari tujuannya sendiri bisa dilihat bahwa dari penelitian eksperimen itu dia cenderung lebih ditujukan untuk melacak hubungan sebab akibat antara variabel yang ditentukan. Sedangkan di penelitian non-eksperimen tujuannya itu lebih mengeksplorasi faktor-faktor sebagaimana mereka terjadi secara alami. Untuk desain penelitian dan sampelnya, penelitian eksperimen itu sampelnya diambil secara acak, yang subjek penelitiannya itu dibagi secara acak ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Sedangkan untuk penelitian non-eksperimen, dia menggunakan pengambilan sampel secara non-acak. Jadi dia dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Untuk pengukuran dan pemilihan variabelnya, untuk penelitian eksperimen itu dia peneliti cenderung dapat memilih variabel dependen yang ingin diteliti dan mengontrolnya. Serta dapat melakukan manipulasi variabelnya. Sedangkan untuk non-eksperimen, peneliti itu lebih berfokus pada pengamatan variabel independen dan dependen secara alami. Untuk metode dan teknik analisis data yang digunakan, penelitian eksperimen itu mayoritas menggunakan metode kuantitatif yang umumnya menggunakan uji hipotesis inferensial seperti uji T, ANOVA, dan regresi. Sedangkan untuk penelitian non-eksperimen, umumnya itu dia bisa menggunakan metode kuantitatif ataupun kualitatif, yang mana mayoritas dia menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi. Dalam penelitian eksperimen, keahlian dan pengalaman peneliti itu diharapkan mereka itu bisa melakukan pengukuran variabel maupun teknik analisis data dengan baik. Sedangkan untuk non-eksperimen, peneliti itu fokusnya lebih dalam pemahaman konsepnya dan metode analisis statistik yang sesuai untuk penelitian yang dilakukan. Contoh jenis utama penelitiannya, kalau di penelitian eksperimen itu dia ada pre-eksperimental, quasi-eksperimental, dan true experimental research. Sedangkan untuk yang non-eksperimen, jenis utama penelitiannya itu dia lebih ke cross-sectional research, correlational research, dan observational research. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Slide yang tadi, yang perbedaan tadi, tolong ditunjukkan lagi. Ya, oke. Oke, terima kasih kelompok 4 atau 5 ya? Kelompok 5. 5, Pak. Mas Rajib, Mbak Esti, sama Mbak Saras yang menguraikan perbedaan penelitian eksperimen dengan non-eksperimen. Pertanyaan komentar teman-teman? Ya, jadi penelitian eksperimen itu bisa disimpulkan peneliti itu bisa melakukan kontrol gitu. Ada aspek kontrol dan prediksi. Kemudian intervensi juga. Sedangkan penelitian non-eksperimen adalah penelitian yang relatif tidak, meskipun dalam beberapa hal, misalnya tadi psikologi tadi, itu penelitian sosial tetapi ada aspek kontrolnya ya. Kontrol dan mungkin juga prediksi ya. Dan intervensi begitu. Tapi itu termasuk yang eksperimen kalau begitu. Kalau eksperimen adalah penelitian yang
mengamati, melakukan pengumpulan data sebagaimana adanya. Bagaimana gejala-gejala sosial itu berlangsung begitu. Meskipun juga di penelitian non-eksperimen itu ada yang mencari hubungan gitu ya. Jadi kalau bicara penelitian sosial itu menurut tingkat kedalamannya kan ada 3. Satu adalah penelitian eksploratif, itu untuk mempertajam masalah. Yang kedua adalah penelitian deskriptif, menggambarkan. Yang ketiga adalah penelitian eksplanatory, menjelaskan hubungan antar variabel. Tetapi memang relatif tidak melakukan kontrol, kemudian juga tidak memprediksi gitu tentang hasilnya karena tidak mengontrol. Oke, teman-teman mohon setelah mendengarkan komentar-komentar saya, kemudian merasa bahwa ada yang perlu direvisi dari hasil pekerjaannya, silakan direvisi, kemudian dikirimkan ke email saya berikut ini. Jadi setelah direvisi, jika merasa perlu, harap pekerjaan kelompok dikirimkan ke email berikut: sprawatahadi@gmail.com. Ini email yang khusus untuk pekerjaan-pekerjaan para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3. Mohon di stop presenting kelompok 5. Baik, untuk agenda minggu depan, izinkan saya share screen, mudah-mudahan bisa menayangkan. Insya Allah bisa. Baik, jadi teman-teman tadi kita sudah menyelesaikan ini, pertanyaan 4, 5, 6, 7, 8, yang merupakan inti dari yang kita bahas di dalam kuliah minggu yang lalu. Nah, untuk minggu depan, mohon dibaca slide ini, slide 32 dan 34. Jadi, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa output dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian. Tidak ada ujian tulis apa yang disebut dengan filsafat, apa yang disebut dengan data, nggak ada itu. Jadi outputnya adalah proposal Anda. Nah, untuk mengawali itu, harap masing-masing ini tugas individu untuk mengajukan topik penelitian, judul penelitian, kemudian diuraikan di latar belakang mengapa penelitian itu penting. Jadi tentu ketika saya meminta untuk menguraikan mengapa penelitian itu penting, berarti menunjukkan ada evidence, ada masalah gitu. Masalah yang memenuhi
kriteria urgen untuk ditanggulangi, kemudian juga aktual begitu. Jadi masing-masing Anda ada 14 orang itu. Kalau yang pertama tugasnya tugas kelompok, ini tugas individu. Jadi minggu depan saya akan mengundang masing-masing dari Anda untuk presentasi tentang topik penelitian. Kemudian uraian tentang topik itu yang kalau di proposal dituangkan dalam bentuk latar belakang masalah. Cukup mungkin kalau dituangkan di PowerPoint begitu, di PowerPoint dulu aja, itu mungkin 3 atau 4 slide sudah cukup. Nanti di akhir dituangkan dalam bentuk narasi, dalam bentuk proposal begitu. Begitu, jadi mulai minggu depan kita fokus pada dimensi epistemologi dari filsafat ilmu. Bagaimana ilmu diperoleh, sekaligus merumuskan proposal penelitian Anda. Jadi sambil menyelam minum air dan insya Allah dapat ikan begitu. Begitu, teman-teman. Ada pertanyaan? Mohon maaf izin bertanya Pak. Monggo, ini Mas Akmal. Ya Pak, untuk yang tugasnya ya Pak. Berarti Oke. tugasnya itu 3 slide, berarti itu apakah berarti itu dari pendahuluan tinjauan pustaka aja ya Pak? Boleh, tapi pendahuluan dulu aja. Oh baik Pak, pendahuluan berarti latar Masalah dulu belakang aja. Jadi rumus. 2 atau 3 slide cukup, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Wonten malih para kanca? Sampun terang trawaca ingkang dados tugasipun minggu depan? Sampun, Prof. Sampun. Baik. Nanti apakah kita ketemu secara daring atau luring, saya akan kontak dengan Mas Akmal. Mudah-mudahan saya di tempat tidak keluar kota sehingga kita bisa ketemu. Demikian, terima kasih banyak sudah bergabung di kuliah yang kedua. Ini saya masih di rumah anak saya di Tebet, jadi sekaligus ketemu cucu. Jadi kalau ketemu cucu di rumah anak itu rasanya seperti menginap di hotel lebih dari bintang 5 gitu, bintang 7 lah gitu. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun. Terima kasih, Bro. Sehat-sehat semua.